Perkenalkan, nama saya Desi Striani dengan NIM 20301020404001, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang seorang tokoh yang bernama Plato. Siapakah Plato itu sebenarnya? Ayo kita tonton video ini sampai selesai. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ayahnya bernama Ariston of Athens dan ibunya bernama Periktion. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia pun bercita-cita sejak mudanya untuk menjadi orang negara. Nama Plato diberikan oleh gurunya. Ia memperoleh nama itu berhubung dengan bahunya yang besar, sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap raut mukanya, potongan tubuhnya serta parasnya yang elok bersesuaian benar dengan ciptaan klasik tentang manusia yang cantik, bagus dan hormani meliputi seluruh perawakannya. Pemikiran yang dicetuskan Plato adalah intisari daripada filosofi Plato, ialah pendapatnya tentang ide. Itu adalah suatu ajaran yang sangat sulit memahamkannya. Salah satu sebab ialah bahwa pahamnya tentang ide selalu berkembang. Adapun filsafat Plato, yakni bermula ide itu dikemukakan sebagai teori logika, kemudian meluas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar umum bagi ilmu dan politik sosial, dan mencangkup pandangan agama. Plato memisahkan kenyataan yang kelihatan dalam alam yang lahir di mana berlaku pandangan Herakleitos dalam pengertian yang abstrak di mana berlaku pandangan Parmenides. Hal yang menarik dari Plato adalah filosof Yunani kuno yang lahir di suatu tempat pada sekitar tahun 428 sebelum Masehi. Dia meninggal di Athena pada usia 80 tahun pada sekitar tahun 348 sebelum Masehi. Sokrates atau filosof besar lain adalah guru Plato dan juga menjadi guru bagi filosof besar lain bernama Aristoteles. Dapat disimpulkan bahwa karya-karya Plato terdapat dalam dialog-dialog. Dialog-dialog Plato tersebut dapat dibagi atas 3 periode. Yang pertama, Apologia, Krition, Eutychron, Lakhes, Charmides, Lysis, Hippias, Minor, Menon, Gorgias, Protagoras, Euthydemus, Kratilos, Phaedon, Simposion, atau beberapa ahli menyangka bahwa salah satu dari dialog-dialog ini sudah ditulis sebelum kematian Sokrates, tetapi kebanyakan berpikir bahwa dialog pertama ditulis tidak lama sesudah kematian Sokrates. Kemudian yang kedua, Politia, Phaedros, Parmenides, Theaetetos atau Theaetetos dan Parmenides ditulis tidak lama sebelum perjalanan kedua Sisilia tahun 367. Dan yang terakhir, yang ketiga, Sophites, Politicus, Polylebos, Tiamaios, Kritis, Nomoi, atau dialog-dialog ini ditulis sesudah perjalanan ketiga ke Sisilia ketika urusannya dengan kesulitan-kesulitan politik di Sisilia sudah selesai. Implementasi pemikiran dari tokoh yang dikaji dengan masalah yang ada pada masyarakat Indonesia adalah filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini, yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia, terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran atau akal, semangat atau keberanian, dan nafsu atau keinginan berkuasa. Plato memiliki idealisme yang secara operasional meliputi pengertian budi yang akan menentukan tujuan dan nilai daripada penghidupan, etik, pengertian matematik, etika hidup manusia yang hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan rasional, teori tentang negara ideal, teori tentang asal mula negara,
tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara, penggolongan dari kelas dalam negara, teori tentang keadilan dalam negara, dan teori kekuasaan Plato. Sekian yang saya sampaikan di dalam video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.